Ya, selesai. Semuanya selamat datang. Kita mulai saja ya webinarnya untuk hari ini. Tunggu sebentar ya. Web share dulu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan cara penggunaan sensor dan maps ya. Di ini maps itu GPS ya, di React Native. Yang pertama itu adalah library dari sensor. Kita akan menggunakan Expo ya, karena Expo itu di dalamnya sudah terdapat library SDK yang di dalamnya itu ada kumpulan-kumpulan library yang biasa digunakan oleh para developer React Native agar tidak perlu lagi mencari library yang siapa tahu sudah tidak dirawat atau sebagainya. Jadi kalau pakai Expo itu sudah terkumpulkan. Eh, untuk sekarang kita akan menggunakan library versi terakhir ya. Ini ada di sini latest version dari SDK bagian sensor. Kita langsung lihatkan ya eh, seperti ini. Expo. Untuk kalian yang menggunakan HP di smartphone-nya dapat mendownload terlebih dahulu Expo ya di Play Store. Coba cari aja Expo untuk yang kalian penasaran cara membuatnya atau seperti apa aplikasinya. Bila sudah jadi, kalian bisa coba ini Expo. Atau kalian yang menggunakan web ya bisa masuk ke expo.io. Kalian bisa buat akun terlebih dahulu bila belum mempunyai akun. Lalu kalian masuk, nanti di dalamnya ada snack ya di sini, snack untuk menjalankan aplikasi Expo. Bisa dijalankan melalui web ya di snack. Saya masih kosong, nanti kita akan perlihatkan gimana cara buatnya. Kita lihat ke dokumennya ya, dokumen Expo. Lalu kita cari apa yang kita butuhkan. Kita butuh sensor. Masuk ke sini. Nah, di sini di dalamnya ada penjelasannya. Ini judul, ini penjelasan singkatnya. Expo sensor. Seperti ini untuk sensor untuk menghitung motion, orientasi, pressure, magnet, dan langkah kaki. Ini apa kompatibilitasnya bisa di Android, Android emulator, iOS emulator, dan di web ya. Jadi bisa semua ya. Ini ada cara instalasinya. Expo install sensor. Ini kalau kalian menggunakan React Native yang bukan framework Expo, ada cara gunanya di seperti ini. Nah, ini cara pemakaiannya. Ini harus diikuti ya, kalau enggak nanti errornya lumayan sulit untuk ditangani. Ini caranya, API-nya. Import bintang itu maksudnya semua ya. Dari import semua menjadi sensor, kunci variabelnya sensor dari expose sensor. Atau bisa ini dipilih satu-satu, ini dalamnya ada segini. Accelerometer, barometer, gyroscope, dan lain-lain. Nah, untuk yang awal, kita akan coba accelerometer. Pada accelerometer ini untuk menghitung apa akselerasi dari 3D space, itu maksudnya ruangan ya, ruangan kita. Ini cara installnya, Expo install Expo sensor.
Ini yang tadi ya, yang di dalamnya ada banyak itu. Ini juga caranya. Nah, ini cara pemakaiannya. Sebenarnya lumayan simpel. Kita baca dulu ya di sini. Import React. Ini dari React-nya ya. Ini React Native. Yang kita butuhkan style sheet untuk style, text. Ini touchable opacity agar bisa diklik ya. Lalu ada web, maaf, ada view. Ini untuk view-nya kayak div kalau di apa? Kalau di web. Lalu ini cara importnya. Import accelerometer karena kita akan gunakan accelerometer dari expo sensor. Ini export default, artinya fungsi yang akan dijalankan oleh React Native, namanya app. Ini ada datanya, kita accelerometer kan menghitung 3D, jadi ada X, Y, dan Z. Jadi kayak tinggi, lebar, dan tinggi secara 3D-nya Z. Ini ada stat-nya untuk subskripsi dan belumnya. Nah, ini cara penggunaannya. Di accelerometer itu ada set update interval, jadi berapa detik sekali gitu. Ini si sensor ini akan membaca posisinya. Ini bila stall kayak gini, jadi setiap 1000 value-nya 1000 apa milisecond kok ini. Jadi setiap 1 detik, kalau ini fast itu jadi kayak terus-terusan 16 milisecond. Ini subscribe-nya ada caranya, add listener, accelerometer data, terus di set datanya. Set datanya tadi dimasukin ke variable ini, accelerometer data. Set data itu yang ini di sini. Nah, ini untuk data ini XYZ ini. Nanti kan udah di listener tuh diambil ya datanya. Nanti si data tersebut ada di variabel ini, lalu dimasukkan set data ke ini data yang diambil tadi dari listener. Ini untuk unsubscribe, maksudnya tuh dihapus ya. Seperti itu. Ini use effect, ini untuk tampilannya. Nah, untuk kalian yang penasaran ada apa aja, di sini ada metode-metodenya ya. Kalian bisa dibaca, nih di sebelah pinggirnya ini ada metodenya is available asynchronous, ada add listener, remove, dan update interval. Ini di dalamnya bila diklik ada penjelasannya, ini apa isinya dan cara-caranya. Langsung mulai aja ya contohnya. Nah, ini try this example on Snack. Hapus saja. Nah, ini Snack yang barusannya yang di sini. Bila di save, nanti akan masuk ke Snack yang ada di sini. Kita refresh dulu. Nah, ini yang tadi basic accelerometer usage tuh ada masuk ya. Ini untuk dihapus, ini kalau mau dibuka projectnya. Ini projectnya ada di sini. Kita coba run ya. Untuk kalian yang menggunakan di HP, buka aplikasinya bila sudah di-download, export, nanti kalian akan keluar scan QR code ke my device yang ini. QR code yang ini silahkan di-scan. Ini saya coba scan dulu ya, tapi maaf gak bisa ditampilkan. Kalau saya coba di run ini Android, kita coba. Oh, kalau kalian coba pakai Snack itu bergantian apa usage-nya. Sekarang ada 7 orang. Coba saya screenshot aja ya. Tadi ada notifikasi disconnect karena saya keluar dari expo-nya.
Saya coba buka drive. Screen. Nah, tampilannya seperti ini. Ini tampilan dari Expo yang di run barusan di HP saya. Coba saya scan ulang lagi ya. Nah, ini udah connect. Kalau kalian mengikuti caranya di scan yang ini, yang di sebelah sini, kalian akan lihat ini akselerometer. Coba saya zoom lagi. Ini satuan gravitasinya ya, udah dihitungkan oleh Expo-nya. Ini posisi X-nya, kalau kalian pencet yang slow ini, dia akan lama gitu di mengambil state dari akselerometer ini. Kalian bisa gerak-gerakkan HP kalian, nanti akan terlihat perubahan dari nilai-nilainya. Bila kalian pencet yang fast itu perubahannya itu sangat sensitif ya, jadi nomornya itu terlihat seperti acak. Kalau pencet on off itu kayak untuk di reset off dan nyalakan lagi. Kalau di off kan jadi dia tidak membaca. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Selanjutnya itu ada barometer. Kita back. Oh, maaf. Selanjutnya itu barometer. Barometer itu untuk menghitung tekanan udara ya di dalam HP. Tapi barometer itu sensornya tidak semua HP punya. Ini cara penggunaannya. Expose sensor barometer. Ini untuk datanya nanti disimpan di state data. Use effect itu untuk apa menjalankan setiap perubahan ya. Di dalamnya ada toggle. Toggle itu untuk menyalakan dan unsubscribe gitu. Subscribe dan unsubscribe. Di sini use effect apabila di unsubscribe nanti akan menjalankan lagi. Nah, ini di dalamnya, di dalam toggle itu ada fungsi subscribe dan unsubscribe seperti ini. Barometer, listener, barometer data, set datanya dimasukkan data barometer sama seperti yang barusan. Ini untuk unsubscribe masih sama kayak yang barusan, cuma dirubah barometernya aja ya, inputnya, caranya. Nanti data yang kalian butuhkan itu ada di dalam sini. Di variabel data, kalian tinggal olah aja butuh untuk seperti apa, seperti itu. Ini tampilannya. Kita coba di run aja. Ini metode-metodenya ada is available asynchronous, at listener, remove, seperti yang barusan ya. Kita lihat di ini, tipenya. Oh, ini bisa di satuannya bisa diatur ya, tapi hanya untuk iOS barometer measurement. iOS only. Ini ada nilainya, formatnya itu ada meter itu untuk iOS relatif altitude. Yang seperti ini bisa dilihat ya. Jadi sensor ini cocok untuk Android atau tidak bisa ketahuan. Untuk web tidak ada sensornya. Kita coba aja, semoga di HP saya bisa.
buka expo-nya, di back aja ya, yang accelerometer barusan, scan QR code lagi. Ini codingan yang usage tadi sama aja. Oh iya, untuk penggunaan expo ini harus online ya. Kita coba. Oh, di HP saya itu tidak bisa pengetesan barometer. Ini saya kasih lihat ya tampilan yang saya Google Drive. Nah, ini accelerometer. Nah, ini di barometer ini yang saya tidak bisa naik nilainya karena HP saya tidak ada sensor barometernya ya. Sensor barometer itu biasanya ada di HP Sony yang tahan air itu. Ya, kita coba lanjut ya. Yang ini barometer kita hapus aja. Hapus, accelerometer juga dihapus. Ini untuk snacknya. Kalian bila menyimpan perubahan, bisa di save aja ya. Nanti masuk ke akun kalian ya di snack. Jadi kayak project gitu. Selanjutnya itu gyroscope, sensor gyro untuk 3D space lagi sama 3D space. Seharusnya rata-rata smartphone zaman sekarang itu ada sensor giroskopnya. Kita coba aja. Untuk dalamnya basicnya itu sebenarnya mirip-mirip. Ini import dari giroskop. Kalian butuh awalan datanya ini apa variabelnya ya, stat disimpan di objek ya, ini objek yang kurawal ini objek. Di dalamnya ada nilai X, Y, dan Z. Ini ada subscription, dan setnya ya untuk stat. Ini ada slow, fast untuk intervalnya. Ini seperti yang barusannya sama aja. Kita coba jalankan. Ini untuk metode-metode yang tersedianya ya, ada di pinggir kayak barusan. Kita coba scan. Bila ada yang mau bertanya silahkan ya, langsung saja. Saya nanti coba jawab. Coba saya screenshot dulu. Nah, ini untuk sensor gyroscope. Ini untuk intervalnya. Kalian bila dicoba ya di HP, sensornya ini cukup akurat. Jadi kalau HP kalian diputar ya, nanti si nilainya itu akan berubah segimana kalian merotasi HP-nya. X, Y, dan Z. Z itu untuk ketinggian ya. Tuas sumbu tinggi dan rendahnya. Untuk materinya nanti saya kasihkan ke panitia ya, dan cara-caranya. Kita coba ya. Lanjut.
sensor magnet. Sensor magnet ini fungsinya itu untuk merespon bidang magnet ya. Nanti nilainya dimasukin ke magnetometer. Sensor magnet itu jarang ya di smartphone. Kita coba aja di RAM. Dalamnya itu masih sama sih cara penggunaannya. Ada data seperti itu. Magneto apa ini? Magnetometer. Terus set interval yang seperti barusan. Seperti itu cara penggunaannya. Kita coba langsung run aja ya. Ini yang gyroskop dihapus dulu. Untuk sensor magnetnya ini ya, ternyata di HP saya ada sensor magnetnya. Ini nilainya sama seperti barusannya untuk ngecek bidang magnet seperti itu. Saya coba upload dulu materinya ke Google Drive ini ya. Oh, ini ada pertanyaan dari Kevin. Hasil dari magnetometernya ada X, Y, Z. Cara bacanya kayak gimana? Maksudnya cara bacanya itu maksudnya cara penggunaannya ya. Cara penggunaannya itu untuk coba saya kasih lihat dulu. Nah, ini nih. Cara apa? Cara penggunaannya itu untuk akses, untuk merespon dan menghitung perubahan bidang magnet. Jadi nanti dikalibrasi. Jadi di XYZ itu bidang magnetnya ada berapa, jadi di area tersebut seperti itu. Selanjutnya pertanyaan dari Imade Dharma Susila. Keunggulan React dengan Android Studio apa ya? Ini maksudnya perbedaannya kayaknya. Untuk React Native, keunggulannya itu satu kali ngoding
kita dapat bisa dapat dua aplikasi sekaligus ya, bisa di run untuk Android dan iOS. Dan banyak library-nya. Kalian yang dibutuhkan apa? Karena menggunakan JavaScript, jadi luas, banyak yang menggunakan. Kalian coba cari aja library-nya, pasti rata-rata ketemu apa yang kalian inginkan. Kalau Android itu hanya di Android ya, dan cakupannya natif ya dari Android. Jadi kalau mau fungsi apa-apa, kalian bisa cek aja ke Android developer. Nanti di dalamnya ada cara-caranya full full karena disupport langsung oleh Google seperti itu. Kita lanjut aja. Magnet sudah beres. Lalu pedometer. Pedometer itu biasanya buat apa kedalaman air seperti itu ya. Oh, ini membacanya dari hardware sensor. Pedometer itu bisa untuk langkah, menghitung langkah. Kita coba ini ya, lihat cara penggunaannya. Pedometer. Di dalamnya itu ada step pedometernya available atau tidak. Ini ada langkahnya, langkah yang sekarang, langkah yang sebelumnya. Ini bisa aplikasi untuk menghitung langkah juga bisa ya. Kalian tinggal modifikasi aja tampilannya. Ini logiknya sudah disediakan. Seperti ini ada subscribe, ini rendernya, ini tampilannya seperti ini. Kita coba jalankan ya di menggunakan Expo. Nah, ini saya ada kendala ya, karena di Android-nya itu tidak support untuk menghitung RAM. Kita lihat nih uploadnya. Di HP kalian, kalau kalian pakai Expo yang dari iOS, mungkin bisa ya berjalan. Kita coba lihat. Oh, ini magnetometer. Nah, ini pedo, maaf. Pedometer asinkronus. Nah, ini tidak bisa menghitung karena ada ini condet is not supported buat Android, jadi nggak bisa ya. Tapi cara penggunaannya sudah diperlihatkan. Kalian tinggal baca aja. Ini cukup simpel. Ini untuk subscribe, ini fungsinya. Untuk mengubah state-nya ini result, pedometer, lihat, count, apa dilihat ya, hitung. Nanti hasil dari step count-nya ini dimasukkan seperti ini tuh. Hasil dot step. Nanti masuk sendiri ke current step seperti itu. Ini untuk mulai dan selesainya. Tadi yang gagal tuh di sebelah sini karena tidak support untuk Android sekarang. Untuk sekarang. Pedometer. Oh ya, untuk kalian yang mau materinya, saya coba share lewat sini dulu. Salin. Nah, ini kalian bisa cek di chat ya.
eh, foldernya akan saya buka sampai webinar ini selesai. Nanti bila sudah selesai, kalian bisa tanyakan lagi ke admin di Instagram ya, cara downloadnya. Untuk sekarang saya kasih lewat Google Drive langsung. Ya untuk sensor sudah selesai ya, karena hanya ada 5. Untuk cara penggunaan sensor itu rata-rata sama. Kalian tinggal cari aja HP yang support ya untuk pengecekannya. Nanti ke sananya kalian tinggal cocokkan saja dengan keperluan dari aplikasi yang kalian mau buat. Selanjutnya kita coba ke materi yang kedua. Di sini materi yang kedua itu Maps ya. Maps itu Google Maps dari menggunakan permission GPS. Untuk yang Expo kita lihat seperti apa cara penggunaannya. Ya ini untuk Expo itu mengambil dari React Native Community ya, library-nya. Ini ada linknya. Dan kalian yang mau menggunakan Google Maps itu kalian butuh Google Maps API. Di sini ada cara penggunaannya. Nanti saya contohkan. Dan cara penggunaan Google Maps-nya itu cara ngodingnya ada di YouTube ini ya. Saya sertakan link YouTube milik orang lain. Kita mulai aja. Lihat Maps. Nah ini map view. Tuh ini keterangannya bisa menggunakan Google Maps di Android atau di iOS. Kalian pakai ini dari sini, React Native Community. Coba kita buka. Tidak ada setup yang diperlukan untuk Expo client. Ini cara pakainya ada di sini. Ini untuk instalasinya, Expo install React Native Maps. Untuk dokumentasi fullnya ada di React Native Community. React Native Maps. Ini cara apa? Secara singkatnya ada di Expo. Ini cara penggunaannya. Import React dari React Native. Ini seperti biasa ya, import yang diperlukan. Ini dari React Native Map. Kita menggunakan Map View. Ada yang mau bertanya? Ini untuk pertanyaannya saya simpan dulu sebentar. Penggunaannya menggunakan Map View ya, nanti dibungkus ke Map View untuk bisa menampilkan maps-nya. Seperti penggunaan gambar, kalian kan pakai image, nanti di dalamnya stylenya ukuran image itu berapa, Map View juga seperti ini. Map View di view tersebut, jadi nanti ukuran mapnya sebesar apa, seperti itu. Export default, ini untuk dijalankannya, return view, kontainer itu wadahnya, di dalamnya itu style itu flagnya 1, backgroundnya putih, elegant dan justify kontennya itu di tengah, jadi ada di tengah. Untuk mapnya ini, map view dan styles, jadi stylesnya tinggi dan lebarnya itu mengikuti ukuran HP, ukuran dimension window, get window lebar dan tingginya. Kita coba dijalankan ya. Karena ini menggunakan Expo, jadi kalian tidak usah lagi menginstal dari ini nih, yang langsungnya React Native yang dari React Native Community. Tidak usah lagi kalian mengikuti cara instalasinya, karena cara instalasi yang ada di sini berbeda dengan cara instalasi yang ada di sini, yang dari Expo.
Untuk cara penggunaan yang seperti dan lain-lainnya itu cukup sama ya. Maaf. Nah ini untuk penggunaan di aplikasi Android-nya kalian butuh Google API Manager dan lain-lainnya. Ini untuk iOS. Nah ini untuk iOS-nya kalian butuh ini di setting-settingnya kalian tinggal ikuti aja. Kita coba ya ini yang map view. Jadinya itu seperti apa? Sudah connect. Nah, screenshot. Simpan ke sini. Nah, ini di dalamnya nanti akan keluar Google Map ya, normal. Tapi karena kita menggunakannya view doang, tidak ada fungsi yang lain, jadi di dalamnya akan mengeluarkan map saja, isi mapnya. Tidak ada fungsi pencarian dan lain-lain. Bila ingin menambahkan fungsi pencarian dan lain-lain, kalian harus membaca full dokumentasinya ya. Ini coba saya close dulu. Ini kalau kalian sudah menambahkan modifikasi dan lain-lain di project Snack ini, jangan lupa disimpan ya. Jadi nanti masuk ke akun kalian. Nah, untuk di sini kan dokumentasinya disarankan dibaca ya. Dibaca ke React Native Community, React Native Maps. Nah, ini di sini. Jangan bingung ya, ini tampilannya seperti ini, langsung ke bawah aja. Nanti di bawahnya ada dokumennya. Nah, ini readme. Ini bisa dilewat aja. Untuk cara setupnya kan ada di expo di expo ini cara konfigurasinya. Nah, ini komponen-komponen yang bisa dimodifikasi itu ada map view yang kita gunakan tadi ya. Map view. Ini marker itu jarum yang merah itu yang biasa di Google Map kalau kalian menandai tempat dan lain-lain. Di sini ada cukup banyak. Ini untuk penggunaannya. Longitude dan latitude itu untuk lokasinya. Misalkan lokasi Indonesia itu longitude-nya sekian dan sekian, nanti saat Google Map saat Maps ini langsung dijalankan bakal tertuju di sana posisinya. Ini cara menggunakannya bila ingin pakai state region di state. Nah, ini untuk regionnya, jadi kalian harus tahu juga posisi dari tempat yang kalian inginkan. Cara untuk mencari tempat yang diinginkan itu kalian harus pakai library lagi ya. Namanya itu React Native Google Map Search. Di dalamnya tinggal dikombinasikan. Ini untuk kalian yang mau pakai marker, caranya seperti ini. React Native Maps, import markernya. Ini map view, seperti tadi. Nah, nanti di dalam map view itu, kalian pasangkan fungsi ya, ini untuk pasang fungsi. Di dalamnya itu pasangkan marker, dan indeks. Nah, ini marker yang diimport tadi, key-nya, koordinatnya, judul, dan deskripsi nanti bisa dijalankan. Ini untuk custom image semuanya lumayan lengkap. Ada di sini. Cara penggunaannya seperti itu. Nah, ini contohnya. Ada tuh ini posisi longitude dan latitude-nya. Jadi harus pakai library lainnya agar bisa di search. Untuk yang mau bertanya langsung saja.
Nanti saya coba jawab seperti itu. Ini review aja, saya kasih lihat. Nah, ini di sini. Kita lanjutkan nih. Lanjutkan. Nah, ini untuk penggunaan Google Maps-nya saya kasih, kan nanti Google Maps itu membutuhkan Google API ya. Jadi setiap project aplikasi yang kalian ingin buat menggunakan Google Map itu kalian butuh API-nya. Ini saya kasih lihat cara penggunanya, cara mendapatkannya. Masuk ke halaman ini, Maps. Nah, ini kodenya saya cari ke Google-nya itu Google Maps API Key. Nanti masuk ke halaman ini. Pertama itu kalian baca dulu ya langkah-langkahnya. Ini kalau yang tidak mengerti bahasa Inggris, bahasa di sini. Ada bahasa Indonesia juga. Sudah terbantu. Yang pertama itu kalian membuat project di Google Console. Buka di tab baru ya, membuat project. Nah, ini ada project namanya TestMap. Ini di project yang kalian belum. Kalau sudah membuat project, di next aja ya. Projectnya cukup mudah. Lalu selanjutnya buka ke credential page. Nah, ini nanti di credential. Nah, ini API layanan ini. Tadi ada di dashboard kan, kita ke credential, kita pilih projectnya, TestMap. Nah, nanti di sini kita kredensial, kunci API. Maksudnya kunci API itu kan pakai bahasa Indonesia, API key ya. Sama. Nah, ini API key-nya. Nanti API key-nya itu tinggal kan di sini. Kan sudah ada ya, jadi di copy aja atau disimpan key yang tadi. Kalian butuh di sini app.json. Nah, ini nanti harus tambahin ke sini di build-nya. Coba di sebelah mana. Nah, ini ke .json-nya. xp.json nanti ditambahin gini, package ini, lalu API key-nya apa? Tinggal dimasukkan yang kalian buat. Jadi nanti setiap project itu API key-nya berbeda. Sebenarnya API untuk menggunakan layanan Google Maps ini berbayar ya. Tapi untuk developer yang ingin mencoba itu bisa digunakan dengan gratis. Jadi untuk project besar itu kalian sistemnya seperti sewa gitu ke Google. Seperti itu. Ya, sekian saja untuk penjelasan cara menggunakan Google-nya, Google Maps dan sensornya. Bila ada yang mau bertanya langsung saja. Coba saya matikan. Untuk ini Imade Dharma Susila bertanya, jika ingin belajar React belajar awal React ada dengan saran untuk belajarnya React itu ada di sini, kita kasih lihat dulu. Untuk kalian yang mau belajar dasar-dasarnya itu ada beberapa halaman yang bagus ya. Maaf. Yang pertama itu ada tutorial point. Tutorial point React Native. Nah, ini halamannya. Buka tutorial point aja. Ini saya chatkan aja. Yang pertama itu ada tutorial point.
Ini cara-caranya tinggal dibaca aja. Ini bahasa Inggris untuk cukup mudah ya kan. Cuma banyak iklannya. Yang kedua itu ada React Native Express. Express. Nah, ini dibuat secara komunitas ya. Ini di dalamnya itu sama sebenarnya seperti tutorial point tapi lebih rapih. Saya lebih suka kerjain di sini. Di sini juga ada codingannya, hello world atau apa. Ini coba kasih dirubah jadi hello Syarif tuh hasilnya langsung kelihatan. Yang ini dijelasin dari mulai environment, cara penggunaannya, quick start. Kita di belajar juga dari awal ya. Ada belajar JavaScript, belajar JSX untuk React-nya seperti itu. Ini halaman yang favorit sih kalau saya. Ini di linknya. Bila ada yang mau bertanya lagi, silakan. Saya nanti coba jawab. Untuk materinya ada di Google Drive ini ya, yang saya chat ini. Ada di room chat. Oh, Google Drive ini saya buka sampai sampai webinar ini beres. Nanti kalian bisa minta ke admin chat aja ke akun Instagram bisa AI. Nanti di sana dicoba dibantu cara download materinya nanti dijelaskan di sana. Ya saya tunggu 5 10 menit saja, 5 sampai 10 menit. Bila tidak ada yang mau bertanya, saya nanti tutup webinar hari ini.
Sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Untuk materinya nanti kalian bisa cek aja di aplikasi bisa Academy, bisa AI Academy ada di Play Store. Nanti materinya ada di sana. Kalian bisa cek saya sendiri. Bila ada yang mau ditanyakan, kalian bisa tanya ke melalui apa? Tanya melalui Instagram bisa AI. Nanti akan dijelaskan di sana, bantu dijawab masalah yang kalian tanyakan ya. Sekian saja untuk webinar React Native kali ini. Saya Syarif menutup acara kali ini dengan berdoa menurut maaf, menurut agama masing-masing dimulai. Ya selesai. Saya Syarif undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are currently the only person in this conference.